Apalagi susahnya jadi istri pelaut. Dibilang jablay, emang sih memang jarang dibelai. Ditinggal berbulan-bulan udah pasti jarang dibelai. Ada lagi yang gak enak, kita ngontrak atau baru pindah gitu. Karena ini pengalaman aku sendiri. Jadi aku mau tinggal sendiri, ngontrak jadinya kan. Itu pas ngontrak bawa barang-barang pindahan sama bawa anakku yang nomor 1. Seminggu, 2 minggu, sebulan, mulai tuh tetangga mulutnya pada lemes deh. Dibilangnya simpenan lah, jadi istri simpenan lah. Secara suami kan gak ada. Kita pas pindah itu papanya gak nemenin kita karena dia lagi di laut. Pokoknya banyak gak enaknya. Jadi istri pelaut tuh banyak kan gak enaknya. Say. Apalagi sudah dibilang jablay, dibilang simpanan, terus apalagi digunjingin lah sama tetangga gitu kan. Nah baru setelah papanya pulang, oh itu papanya ya, baru tetangga pada tahu, oh ternyata papanya si ini pelaut, oh suaminya pelaut. Diem mulutnya nggak pada lemes lagi. Itu gak enak deh jadi istri pelaut. Dibilang lagi kalau yang kerjanya di kapal, apalagi kapal pesiar, itu kehidupannya bebas. Mereka di sana hidup free sex ya, kebanyakan beranggapan seperti itu. Itu kembali ke pribadi masing-masing dari setiap para pelaut itu. Gak usah di kapal lah, di darat juga. Kalau mereka punya tabiat yang gak baik atau kebiasaan yang dibuat sendiri, artinya kebiasaan buruk itu kan datang dari kebiasaan-kebiasaan yang berulang. Jadi itu kayak jadi hal yang biasa. Nah itu kan kembali dari pribadinya sendiri. Jadi nggak usah dicap atau menjudge bahwa semua pelaut itu mereka mempunyai kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang tidak benar. Mereka tuh di atas kapal doyan ya, mereka itu main dalam artian sama siapa aja gitu. Mereka di sana bebas lah melakukan aktivitas free sex begitu. Maksud aku ngomongnya gak enak, benar. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Nah khususnya kepada yang sudah berumah tangga atau yang sudah menjalin hubungan yang serius, kita nggak bisa menjudge seperti itu. Kembali ke pribadi masing-masing, nggak usah di kapal, di darat juga. Kalau orang yang nggak benar, kalau orang yang pengen selingkuh, punya tabiat yang suka selingkuh, ya bisa. Nggak harus nunggu dia kerjanya di kapal. Orang yang kerjanya di darat itu kerjanya yang jelas-jelas di darat, komunikasi, ketemu apa segala macam gampang. Mereka banyak juga yang melakukan perselingkuhan. Malah yang paling banyak sering kita dengar itu mereka yang di darat. Kalau di kapal iya, artinya ada pemakluman tersendiri, mereka jauh dari keluarga, jauh dari pasangannya, jauh dari istrinya. Tetapi kenyataannya tidak semua seperti itu. Banyak yang begitu, nggak juga menutup mata atau nggak munafik juga, banyak juga yang begitu. Tapi nggak semua mereka para pelaut itu memiliki kebiasaan atau mereka gaya hidupnya yang bebas seperti itu. Tidak semua, percaya deh, percaya sama aku. Coba kalian tanyakan, ya itu kembali ke pribadi masing-masing mau mengambil keputusannya seperti apa. Jadi buat kamu yang punya pacar pelaut yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, nggak usah khawatir. Untuk komunikasi itu sangat penting dan perlu. Nah rata-rata pelaut itu mereka itu cemburuan loh. Mereka cemburuan sama pasangannya. Jadi nggak usah khawatir lah yang buat cewek-cewek di luar sana. Mereka itu sebetulnya yang lebih cemburuan itu para pelautnya, para popainya, bukan ceweknya atau istrinya. Merekanya di sana. Mereka khawatir karena kan mereka sadar di sana mereka untuk waktu melakukan hal-hal yang gak benar, khawatir. Dan mengenai komunikasi, memang sebagai istri atau pasangannya kita harus selalu support buat mereka, karena pekerjaan mereka di sana tuh sangat menyita waktu. Mereka punya istirahat itu sedikit, dan pekerjaan mereka itu sangat berat. Apapun bagian pekerjaan mereka di sana tuh berat. Pertama, mereka harus bersaing dengan berbagai macam orang-orang dari berbagai macam negara. Karakter
tabiat dan watak yang berbeda. Itu baru mereka harus bersaing dengan kawan-kawan mereka sendiri. Sikut menyikut itu di sana, aduh luar biasa deh. Kalau nggak pandai-pandai membawa diri, tidak pandai-pandai membawa diri ini untuk bergaul dengan baik dan benar, bisa terjadi hal-hal yang entah ada berantem lah. Nanti kalau misalnya sudah berantem, nah itu kalau ada kasus bisa lebih parah lagi. Dalam arti nanti itu bisa kena peringatan gitu, warning, dan bahkan ada yang dipulangkan dan nggak bisa lagi ke kapal. Jadi kalau kasus-kasus yang seperti apalagi kasus seksual harassmentnya di sana itu ketat sekali kehidupan di kapal. Kalian menyangka dan berpikir bahwa di kapal itu kehidupannya bebas? Oh enggak, say. Enggak, itu tergantung ya. Kalau mereka mau mengambil atau membuat keputusan, ini hidup gua gitu kan, lu mau ngurusin gua, mau lu apa gitu. Itu tergantung pribadi masing-masing. Tetapi yang sebenarnya yang terjadi di atas kapal itu, kegiatan sehari-hari mereka itu tidak bisa sembarang, karena kalau kamu bergaul atau melakukan pelecehan misalnya dengan kata-kata aja terhadap sesama pekerja, apalagi kepada tamu, bisa dipulangin dan gak bisa berangkat lagi. Jadi harus pintar membawa diri.